Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Rusiani SP, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 23, kelompok 3, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Jabatan saya adalah ahli pertama pengendali organisme pengganggu tumbuhan pada instansi Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Simpur. Dengan tutor Bapak Dr. Jainal Fanani MED. Saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya agenda 1 tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Tupoksi saya sebagai ahli pertama pengendali organisme pengganggu tumbuhan pada Balai Pertanian Kecamatan Simpur. Ada 6 isu. Isu yang pertama yaitu masih rendahnya penerapan pengendalian OPT atau organisme pengganggu tumbuhan selain hama tikus pada awal tanam tanaman padi. Jadi pengendalian OPT di sini masih rendah. Maksud masih rendah di sini pengendaliannya hanya berfokus pada hama tikus saja. Belum sampai kepada OPT yang lain. Isu yang kedua, masih dominannya varietas padi lokal yang rentan terhadap hama dan penyakit. Jadi sesuai anjuran pemerintah, sebetulnya petani dianjurkan untuk menanam varietas padi unggul. Karena varietas padi unggul tahan terhadap hama dan penyakit tanaman. Tetapi petani masih banyak yang menanam varietas padi lokal. Dikarenakan rasa dari beras yang berasal dari varietas lokal itu banyak disukai oleh masyarakat. Sehingga petani lebih memilih menanam padi varietas lokal dibandingkan dengan varietas unggul. Isu yang ketiga, pembiaran sisa tanaman hasil panen atau singgang yang bisa menjadi sumber hama dan penyakit tanaman. Sisa tanaman di sini adalah sisa tanaman padi setelah padi dipanen. Sisa tanaman tersebut dibiarkan begitu saja sehingga bisa menjadi tempat atau rumah bagi si hama dan hama yang menularkan penyakit kepada tanaman yang sehat. Selanjutnya, isu yang keempat, penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Isu yang keempat, maksud dari penggunaan bahan kimia yang berlebihan adalah racun yang digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan. Contohnya seperti pestisida. Jadi, petani menggunakan pestisida secara berlebihan. Selanjutnya, penanaman yang tidak serentak. Jadi, isu yang kelima ini, penanaman yang tidak serentak bisa menyebabkan hama itu berkembang lebih cepat. Mengapa? Karena hama memiliki penyimpanan makanan yang lebih banyak. Karena tadi penanaman yang tidak serentak. Kemudian isu yang keenam yaitu pengendalian yang tidak serentak. Pengendalian yang dimaksud di sini adalah pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
Dari 6 isu tadi, kemudian kita menggunakan analisis APKL yang merupakan alat bantu untuk menganalisis ketepatan dan kualitas isu dengan memperhatikan tingkat aktual, problematik, kehalayakan, dan layak dari isu-isu yang kita temukan di lingkungan unit kerja kita. Setelah diperoleh analisis APKL, maka dipilih isu yang menjadi prioritas utama yang selanjutnya akan diidentifikasi. Pada parameter APKL ada indikator aktual yang berarti isu yang sering terjadi atau dalam proses kejadian sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Indikator problematik yaitu isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Yang ketiga, kehalayakan, yaitu isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian layak, yaitu isu yang masuk akal dan realistis, serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Jadi, setelah saya analisis APKL, dari 6 isu tadi, ada 3 isu yang memenuhi syarat, dan ada 3 isu yang tidak memenuhi syarat. Isu yang memenuhi syarat adalah isu nomor 1, 2, dan 3, dan isu yang tidak memenuhi syarat adalah isu 4, 5, dan 6. Kriteria memenuhi syarat adalah apabila setelah diidentifikasi isu tersebut masuk ke dalam kriteria APKL atau aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Setelah kita mendapatkan 3 isu tadi, maka kita bisa melanjutkan dengan analisis isu dengan USG. Jadi 3 isu tadi yang pertama masih rendahnya penerapan pengendalian OPT selain hama tikus pada awal tanam tanaman padi. Yang kedua, masih banyak petani yang menggunakan varietas padi lokal yang rentan terhadap hama dan penyakit. Yang ketiga, pembiaran sisa tanaman hasil panen atau singgang yang bisa menjadi sumber inokulum hama dan penyakit pada tanaman. Jadi analisis isu dengan USG ini adalah ada 3 kategori. Kategori yang pertama adalah urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas yang dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Kemudian, growth didefinisikan sebagai atau seberapa besar memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Pada metode USG, rentang nilai 1-5. Nilai 1 berarti sangat kecil, nilai 2 berarti kecil, nilai 3 berarti sedang, nilai 4 berarti besar, dan nilai 5 berarti sangat besar. Kita lihat dari totalnya. Di sini isu yang kedua memiliki total nilai dari kategori USG yang paling besar yaitu totalnya 15. Jadi isu prioritas adalah masih banyak petani yang menggunakan varietas padi lokal yang rentan terhadap hama dan penyakit. Jadi kita lihat lagi pada fishbone. Banyak petani yang menggunakan varietas padi lokal dan rentan terhadap hama dan penyakit.
Penyebabnya yang pertama, keterlambatan bantuan benih varietas unggul sampai ke petani. Kenapa? Karena biasanya pemerintah memberikan bantuan benih varietas unggul kepada petani. Akan tetapi, benih belum juga sampai ke tangan petani, sedangkan petani sudah siap tanam. Jadi, mereka lebih memilih menanam benih yang ada, yaitu benih varietas lokal. Kemudian, sebagian lahan yang hanya cocok dengan varietas lokal. Ada beberapa lahan yang ketinggian airnya itu cukup tinggi dan kurang cocok dengan varietas unggul, sedangkan lebih cocok dengan varietas lokal. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi terkait varietas unggul yang rasa berasnya sama dengan varietas lokal. Masyarakat lebih menyukai varietas lokal karena tekstur berasnya yang perak dibandingkan varietas unggul yang tekstur berasnya lebih pulen. Yang sebenarnya varietas unggul sudah ada yang tekstur berasnya perak atau sama dengan varietas lokal. Kemudian, sebagian petani bertani untuk dikonsumsi sendiri, sehingga petani lebih memilih varietas lokal karena tekstur beras varietas lokal yang disukai oleh masyarakat. Itulah yang menyebabkan banyak petani yang menggunakan varietas padi lokal, sehingga varietas padi lokal tadi patah ketahanannya terhadap hama dan penyakit tanaman. Dikarenakan petani tadi bertani untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian analisis SWOT, kekuatan adalah strength, yaitu kerjasama seluruh pihak untuk mengoptimalkan sosialisasi yang efektif tentang varietas unggul. Yang kedua, bantuan benih unggul dari pemerintah. Yang ketiga, adanya sinergi antara tenaga penyuluh pertanian dan pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Weakness. Yang pertama, kondisi lahan yang tidak sama setiap daerah, terutama ketinggian airnya. Yang kedua, kurangnya pemahaman akan pentingnya penggunaan varietas unggul yang tahan OPT. Opportunity, adanya bantuan dari pemerintah pusat, daerah, dan desa. Adanya tenaga bantu petani pengamat. Adanya pengamatan rutin oleh petugas. Threat, apabila pada satu hamparan lahan masih ada yang menggunakan varietas padi lokal yang rentan terhadap organisme pengganggu tumbuhan, maka akan mudah menularkan ke pertanaman padi yang lain yang masih berada pada satu hamparan atau satu wilayah. Adapun alternatif penyelesaian, tahap setiap alternatif, hasil yang diharapkan, dan pihak yang terlibat mengenai isu masih banyaknya petani yang menggunakan varietas lokal yang rentan terhadap hama dan penyakit. Alternatif penyelesaiannya di sini ada dua. Alternatif penyelesaian yang pertama, menjalin kerjasama dengan seluruh pihak terkait untuk mengoptimalkan sosialisasi yang efektif tentang varietas unggul. Adapun tahap setiap alternatif, di sini ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah persiapan atau perencanaan. Tahap yang kedua adalah pelaksanaan. Tahap yang ketiga adalah evaluasi. Tahap yang pertama yaitu melakukan penyusunan materi dengan bahasa yang mudah dipahami petani, penyampaian dengan berbagai media seperti audiovisual, serta memfasilitasi pertukaran informasi dengan petani yang sudah berhasil, terutama dalam menggunakan varietas unggul. Pembuatan demonstrasi plot atau demplot, menyusun instrumen evaluasi, konsultasi dan validasi dengan pimpinan terkait. Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan.
sosialisasi kepada petani secara langsung, memfasilitasi pertukaran informasi dengan petani yang sudah berhasil menerapkan paritas unggul, bekerja sama dengan kelompok tani dalam pembuatan demplot atau demonstrasi plot. Tahapan yang ketiga yaitu evaluasi. Jadi setelah ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, yang selanjutnya adalah evaluasi dengan cara wawancara tentang pemahaman pemanfaatan varietas unggul oleh petani. Adapun hasil yang diharapkan adalah petani lebih meningkatkan pemahamannya tentang varietas unggul. Yang kedua, petani menggunakan varietas unggul. Pihak-pihak yang terkait diantaranya Dinas Pertanian, Menteri Tani, Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, dan petani pengamat. Alternatif penyelesaian isu yang kedua, yaitu memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh benih varietas unggul. Adapun tahap setiap alternatif ada 3. Yang pertama, persiapan atau perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Dan yang ketiga, evaluasi. Untuk persiapan dan perencanaan dimulai dari pendataan penangkar benih varietas unggul, menjalin kerjasama dengan pihak penangkar terkait informasi benih varietas unggul, menyusun jadwal tanam yang lebih sistematis agar benih yang dibutuhkan selalu ada pada saat akan tiba musim tanam. Menyusun instrumen evaluasi, konsultasi, dan validasi dengan pimpinan terkait. Tahap pelaksanaan yaitu memberikan informasi kepada petani terkait persediaan benih varietas unggul di penangkar. Yang kedua, memberikan informasi jadwal tanam yang sudah tersusun dengan sistematis kepada pemerintah untuk mempermudah penyaluran bantuan benih varietas unggul. Tahapan yang ketiga yaitu evaluasi dengan cara wawancara tentang pemanfaatan varietas unggul oleh petani. Hasil yang diharapkan adalah memudahkan petani untuk mendapatkan benih varietas unggul. Adapun pihak yang terkait dan yang terlibat yaitu pemerintah, Menteri Tani, Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, petani pengamat, dan kelompok tani. Itulah penjelasan dari saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.